Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Buku ini adalah buku edisi revisi untuk abad ke-21, bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller, ditulis oleh Napoleon Hill. Buku ini adalah hasil riset atau penelitian terhadap 500 orang terkaya pada zamannya. Dan semuanya dituliskan dalam buku ini. Saat ini kita sudah sampai ke bab 4. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4, autosugesti. Perantara untuk memengaruhi pikiran bawah sadar. Langkah ketiga, menjadi kaya. Autosugesti adalah sebuah istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan rangsangan yang dihasilkan sendiri yang sampai ke pikiran seseorang lewat kelima indera. Dengan kata lain, autosugesti adalah sugesti diri. Autosugesti adalah media komunikasi antara bagian otak di mana pikiran sadar berlokasi dan bagian otak di mana pikiran bawah sadar berada. Lewat pikiran-pikiran mendominasi yang seseorang biarkan ada dalam pikiran sadar. Pikiran negatif atau positif tidaklah penting. Asas-asas autosugesti mencapai pikiran bawah sadar dan memengaruhi pikiran-pikiran ini. Ide, negatif atau positif, tidak dapat memasuki pikiran bawah sadar tanpa bantuan asas-asas autosugesti, kecuali gagasan yang diambil dari udara. Dengan kata lain, semua kesan indrawi yang diterima lewat panca indera dihentikan oleh pikiran sadar dan dapat saja diteruskan ke pikiran bawah sadar atau ditolak sesuka hati. Jadi, kemampuan sadar bertindak sebagai penjaga gerbang ke pikiran bawah sadar. Alam melengkapi kita sedemikian rupa, sehingga kita memiliki kendali mutlak atas materi yang sampai ke pikiran bawah sadar kita lewat kelima indera. Meski dari pernyataan ini tidak dapat ditafsirkan bahwa kita selalu menerapkan kontrol ini. Pada banyak kasus, kita tidak melaksanakannya, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang hidup dalam kemiskinan. Camkan apa yang pernah dikatakan tentang pikiran bawah sadar yang menyerupai tanah subur di kebun, di mana gulma akan tumbuh berlimpah jika benih tanaman yang lebih cocok tidak ditaburkan di sana. Autosugesti adalah alat pengendali yang dapat digunakan seorang individu untuk memberi makan pikiran bawah sadarnya dengan ide-ide kreatif atau dengan mengabaikannya, membiarkan ide-ide destruktif mencari jalan masuk ke kebun pikiran yang kaya ini. Anda sudah diminta pada langkah terakhir dari keenam langkah yang telah diuraikan pada bab 2. Membaca keras-keras 2 kali sehari pernyataan tertulis Anda tentang hasrat Anda akan uang dan melihat serta merasakan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Dengan mengikuti perintah-perintah ini, Anda mengomunikasikan objek hasrat Anda ke bawah pikiran bawah sadar Anda dalam semangat keyakinan mutlak.
Lewat pengulangan prosedur ini, Anda secara sukarela menciptakan kebiasaan berpikir yang sangat berguna bagi usaha-usaha Anda untuk mengubah hasrat menjadi uang. Kembalilah ke keenam langkah yang dijelaskan pada bab 2 dan baca lagi dengan sangat cermat sebelum melangkah lebih jauh. Kemudian setelah sampai, baca dengan saksama keempat perintah untuk menata kelompok mastermind Anda yang diuraikan pada bab 7. Dengan membandingkan kedua rangkaian perintah ini dengan apa yang telah disebutkan tentang autosugesti, Anda pasti akan melihat bahwa perintah-perintah tersebut melibatkan penerapan asas-asas autosugesti. Oleh karena itu, camkan pada saat Anda membaca keras-keras pernyataan hasrat Anda yang Anda gunakan untuk mengembangkan sebuah kesadaran terhadap uang, bahwa membaca kata-kata tersebut tidak berakibat apapun kecuali Anda mencampur emosi atau perasaan ke dalamnya. Meskipun Anda mengulangi jutaan kali formula Emil Coe ini, Meskipun Anda mengulangi jutaan kali formula Emil Coe yang terkenal setiap hari dengan segala cara, saya semakin baik dan semakin baik tanpa menambahkan emosi atau keyakinan ke dalam kata-kata tersebut, Anda tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Pikiran bawah sadar Anda mengenali dan hanya bertindak atas dasar ide-ide yang telah bercampur baik dengan emosi atau perasaan. Fakta ini sedemikian penting, sehingga akan terus diulang hampir pada setiap bab. Karena kurangnya pemahaman akan hal ini adalah alasan kebanyakan orang yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip autosugesti tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Kata-kata kosong tanpa emosi tidak akan memengaruhi pikiran bawah sadar. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang layak sampai Anda belajar menjangkau pikiran bawah sadar Anda dengan ide-ide atau kata-kata lisan yang sudah tercampur sempurna dengan keyakinan. Jangan takut jika Anda tidak dapat mengendalikan dan mengarahkan emosi Anda pertama kali Anda mencoba melakukan hal tersebut. Camkan bahwa tak ada yang dihasilkan kekosongan. Kemampuan menjangkau dan memengaruhi pikiran bawah sadar Anda ada harganya, dan Anda wajib membayar harga tersebut. Anda tidak boleh menipu meski Anda menginginkannya. Harga kemampuan memengaruhi pikiran bawah sadar Anda adalah kegigihan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan di sini. Anda tidak dapat menawar harga untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Anda dan hanya Anda sendiri wajib memutuskan apakah ganjaran yang sedang Anda kejar, kesadaran terhadap uang, contohnya, sepadan dengan harga yang harus Anda bayar. Kebijaksanaan dan kepandaian saja tidak akan menarik dan menahan uang kecuali dalam beberapa kasus yang langka, di mana hukum rata-rata membantu menarik uang lewat sumber-sumber ini. Metode menarik uang yang diuraikan di sini tidak tergantung pada hukum rata-rata. Selain itu, metode ini tidak pilih kasih. Metode ini akan bekerja sama efektifnya antara satu orang dan orang lainnya. Jika kegagalan yang dialami orang nyalah, bukan metode tersebut yang gagal. Jika Anda berusaha dan gagal, berusahalah dan berusahalah lagi sampai Anda berhasil.
Kemampuan Anda menggunakan prinsip autosugesti ini akan sangat tergantung pada kemampuan Anda berkonsentrasi pada sebuah hasrat tertentu sampai hasrat tersebut menjadi sebuah obsesi membara. Ketika Anda mulai melaksanakan perintah-perintah terkait keenam langkah yang diuraikan pada bab kedua, penting bagi Anda untuk menggunakan prinsip konsentrasi. Ada beberapa saran dari kami agar konsentrasi dapat digunakan secara efektif. Pada saat Anda mulai melaksanakan langkah pertama dari keenam langkah yang ada, yang memerintahkan Anda untuk menetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan, tahan pikiran Anda pada jumlah tersebut dengan berkonsentrasi. Lalu, memusatkan perhatian dengan mata terpejam sampai Anda bisa benar-benar melihat wujud fisik uang tersebut. Lakukan ini minimal sekali sehari sambil menjalankan latihan-latihan ini. Ikuti perintah-perintah yang diberikan pada bab ini tentang keyakinan dan lihat diri Anda sendiri benar-benar memiliki uang tersebut. Berikut adalah satu fakta terpenting: pikiran bawah sadar menerima perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam semangat keyakinan dan bertindak atas perintah-perintah tersebut. Meski perintah-perintah tadi harus diberikan terus-menerus lewat pengulangan seperti ditafsirkan oleh pikiran bawah sadar. Mengikuti pernyataan di muka, pikiran kemungkinan memainkan trik yang halal terhadap pikiran bawah sadar Anda dengan membuatnya percaya karena Anda mempercayainya bahwa Anda harus mendapat uang sejumlah yang Anda visualisasikan, bahwa uang ini sudah menunggu klaim dari Anda, bahwa pikiran bawah sadar harus memberi Anda rencana-rencana praktis untuk menggapai uang milik Anda. Serahkan ide yang disugestikan pada paragraf di atas kepada imajinasi Anda dan lihat apa yang imajinasi Anda dapat atau akan lakukan untuk menghasilkan rencana-rencana praktis guna mengakumulasi uang lewat transmutasi hasrat Anda. Jangan menunggu rencana baku yang akan Anda gunakan untuk menukar jasa atau barang dengan uang yang Anda visualisasikan, tetapi segera mulai melatih diri Anda sendiri memegang uang tersebut sambil menuntut dan berharap pada saat yang bersamaan agar pikiran bawah sadar Anda menyerahkan rencana atau rencana-rencana yang Anda perlukan. Selalu siap untuk rencana-rencana tersebut. Dan ketika rencana-rencana tersebut muncul, langsung wujudkan. Ketika muncul, rencana tersebut mungkin akan berkelebat dalam kepala Anda lewat indera keenam dalam bentuk inspirasi. Inspirasi ini dapat dianggap sebagai pesan langsung dari kecerdasan tak terbatas. Perlakukan dengan penuh hormat dan segera bertindak atas inspirasi tersebut begitu Anda menerimanya. Tidak melakukan hal ini fatal bagi keberhasilan Anda. Pada langkah keempat dari keenam langkah, Anda diperintahkan untuk membuat sebuah rencana pasti untuk mewujudkan hasrat Anda dan segera melaksanakan rencana tersebut dalam tindakan. Anda harus mengikuti perintah ini dengan cara yang diuraikan pada paragraf di atas. Jangan mempercayai logika Anda ketika membuat rencana. Logika Anda salah besar. Selain itu, kemampuan Anda berlogika mungkin lamban, dan jika Anda mengandalkannya, Anda mungkin akan kecewa. Pada saat memvisualisasikan uang yang ingin Anda kumpulkan dengan mata terpejam, lihat diri Anda memberikan jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti untuk uang ini. Ini penting.
Ringkasan instruksi bahwa Anda sedang membaca buku ini menunjukkan Anda sedang benar-benar mencari pengetahuan. Ini juga menunjukkan bahwa Anda seorang murid dalam pelajaran ini. Jika Anda hanyalah seorang murid, ada kesempatan Anda dapat belajar banyak hal yang Anda belum tahu. Namun, Anda hanya dapat menguasainya dengan sikap rendah hati. Jika Anda memilih mengikuti sejumlah perintah tetapi mengabaikan atau menolak mengikuti yang lain, Anda gagal. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, Anda wajib mengikuti semua perintah dalam semangat keyakinan. Perintah-perintah yang diberikan terkait keenam langkah pada bab 2 sekarang akan diringkas dan digabung dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada bab ini. Sebagai berikut. 1. Cari tempat yang tenang. Disarankan di ranjang menjelang tidur malam, di mana Anda tidak akan terganggu atau terinterupsi. Pejamkan mata dan ulangi keras-keras, sehingga Anda dapat mendengar suara Anda sendiri. Pernyataan tertulis tentang jumlah uang yang ingin Anda kumpulkan, jangka waktu pengumpulannya, dan gambaran jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti uang tersebut. Saat Anda melaksanakan perintah-perintah ini, lihat diri Anda sudah punya uang itu. Contoh, misalkan Anda ingin mengumpulkan 100.000 US dollar pada tanggal 1 Januari 5 tahun dari sekarang, bahwa Anda ingin memberikan jasa pribadi sebagai ganti uang tersebut. Dalam kapasitas Anda sebagai seorang sales representatif, pernyataan tertulis tujuan Anda harus seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2025, saya akan memiliki 100.000 US dollar yang saya peroleh dalam berbagai jumlah dari waktu ke waktu selama periode tersebut. Sebagai ganti uang tersebut, saya akan memberikan layanan paling efisien semampu saya, memberikan jumlah terbanyak dan kualitas layanan terbaik sebagai seorang sales representatif. Audio book. Contohnya, sebutkan jasa atau produk yang ingin Anda jual. Saya yakin saya akan segera memiliki uang tersebut. Keyakinan saya begitu kuat, sehingga sekarang saya melihat uang tersebut di depan mata saya. Saya ingin bisa menyentuhnya dengan tangan saya. Uang itu menunggu berpindah kepada saya, dan dalam proporsi yang sama dengan jasa yang akan saya berikan sebagai gantinya. Saya sedang menunggu sebuah rencana untuk mengumpulkan uang ini, dan saya mengikuti rencana tersebut ketika saya menerimanya. 2. Ulangi ritual ini malam dan pagi hari sampai Anda dapat melihat dalam imajinasi Anda uang yang ingin Anda kumpulkan. Uang yang Anda ingin kumpulkan. 3. Taruh salinan pernyataan tertulis Anda di mana Anda dapat melihatnya setiap malam dan pagi hari, dan baca sebelum tidur serta saat bangun sampai benar-benar tertanam di kepala Anda. Camkan pada saat Anda melaksanakan perintah-perintah ini bahwa Anda sedang menerapkan prinsip-prinsip autosugesti dengan tujuan memberi perintah pikiran bawah sadar Anda. Camkan juga bahwa pikiran bawah sadar Anda hanya akan bertindak atas perintah-perintah yang diberi emosi dan diberikan kepadanya dengan perasaan. Keyakinan adalah perasaan yang paling kuat dan produktif. Ikuti perintah-perintah pada bab 3. Pada awalnya, mungkin perintah-perintah tersebut terdengar abstrak. Jangan merasa terganggu dengan hal ini. Ikuti saja perintah tersebut.
Akan datang waktunya jika Anda melakukan semua yang diperintahkan dalam semangat dan juga tindakan ketika sebuah semesta kekuatan yang benar-benar baru terbentang untuk Anda. Skeptisisme terhadap semua ide baru adalah sifat manusia. Akan tetapi, jika Anda mengikuti perintah-perintah yang digariskan, skeptisisme Anda akan segera berganti dengan kepercayaan. Dan ini pada gilirannya akan mengkristal menjadi keyakinan mutlak. Selanjutnya, Anda sampai pada titik di mana Anda akan berkata, "Aku penguasa nasibku, aku kapten jiwaku." Para filsuf membuat pernyataan bahwa orang memegang kuasa atas takdir mereka di dunia. Tetapi kebanyakan filsuf tadi tidak menjelaskan mengapa orang mempunyai kekuasaan tersebut. Alasan orang dapat mengendalikan status duniawi mereka dan khususnya status finansial mereka akan dijelaskan dengan gamblang pada bab ini. Orang dapat mengambil kendali atas diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, karena mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi pikiran bawah sadar mereka sendiri, dan lewat kekuasaan tersebut memperoleh kerjasama dari kecerdasan tak terbatas. Saat Anda sedang membaca bab yang merupakan batu kunci ke kuil filsafat ini, perintah-perintah yang termuat dalam bab ini harus dipahami dan diterapkan dengan gigih jika Anda ingin berhasil mentransmutasikan hasrat menjadi uang. Usaha sungguh-sungguh untuk mentransmutasikan hasrat menjadi uang melibatkan penggunaan autosugesti sebagai media untuk membantu orang menjangkau dan memengaruhi pikiran bawah sadar. Asas-asas lainnya tidak lebih dari sekadar alat untuk menerapkan asas-asas autosugesti tersebut. Camkan hal ini dan Anda akan setiap saat menyadari bagian penting yang akan dimainkan prinsip autosugesti ini dalam usaha Anda mengumpulkan uang lewat metode yang diuraikan dalam buku ini. Laksanakan perintah-perintah ini layaknya Anda seorang anak kecil. Suntikan dalam usaha Anda keyakinan seorang anak. Penulis sudah sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan perintah-perintah yang tidak mungkin, karena keinginan tulusnya untuk membantu. Setelah Anda selesai membaca buku, kembalilah ke bab ini dan ikuti dalam semangat dan tindakan perintah berikut. Baca seluruh bab ini keras-keras setiap malam, sampai Anda benar-benar yakin bahwa asas autosugesti memang efektif, bahwa asas tersebut akan memberi Anda semua pernyataannya. Selama membaca, garis bawahi dengan pensil setiap kalimat yang paling mengesankan bagi Anda. Ikuti perintah di atas sampai sekecil-kecilnya, dan perintah tersebut akan membuka jalan ke pemahaman dan penguasaan yang lengkap atas asas-asas keberhasilan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari buku Think and Grow Rich-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, pengetahuan khusus, pengalaman atau pengamatan pribadi. Langkah keempat menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada buku yang mau dibacakan, silahkan tuliskan di komen. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.